Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video pembelajaran kami dengan mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum kami memulai video pembelajaran ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal malah di ghosting. Oke, di sini kami akan langsung saja memulai video pembelajaran ini dengan diawali perkenalan diri kami. Saya Trivena Kesia Silaban. Saya Ria Agustina Sugiro. Saya Tri Febriani Sipayung. Saya Emia Prangin. Oke, di sini kami akan memulai video pembelajaran kami. Check it out. Nah, kita masuk ke pengertian lingkungan dan budaya organisasi. Apa sih itu lingkungan budaya organisasi? Budaya organisasi merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut dijalankan kegiatannya. Maka budaya organisasi itu selalu dijalankan di setiap budaya organisasi. Budaya dan budaya politik yang mempengaruhi kehidupan organisasi. Nah, budaya organisasi merupakan nilai-nilai norma. Satu, lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi ini yaitu lingkungan di dalam perusahaan, di mana itu memiliki organisasi atau owner, tim manajemen, para pekerja, lingkungan fisik organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan internal organisasi. Contohnya yaitu lingkungan internal mikro, yaitu pesaing, pedagang, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, dan pemasok. Namun lingkungan internal makro memandang kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, kondisi sosial, kondisi budaya. Nah, itu yang terjadi di lingkungan internal organisasi. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang praktiknya mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika melakukan kegiatan bisnis internasional. Lingkungan internasional ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perusahaan. Yang kedua, ada berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional yang terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjualnya ke negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan di dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Dan yang kedua adalah lisensi. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Dan yang ketiga ada partner strategis atau international strategic alliance. Yang keempat ada investasi langsung. Investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Ada 3 faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama itu kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin semua perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Yang kedua, yaitu B. Komunitas ekonomi internasional atau economic communities, yaitu komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional di antara negara-negara anggota dalam kelompok tersebut. Yang ketiga itu perbedaan budaya antar negara. Organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis berjalan dan apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi bisnis yang dikaitkan dengan lingkungan dan di sekitarnya. Baiklah, kita masuk kepada materi selanjutnya, budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Yang pertama, pentingnya budaya bagi organisasi bisnis. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Namun, pada intinya, apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan dapat mereka raih. Namun demikian, budaya organisasi berbeda tidak saja antar perusahaan, namun juga antar bagian di sebuah perusahaan.
Adapun beberapa fungsi budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi budaya organisasi. Yang pertama adalah memiliki peran yang kuat dalam mendefinisikan batasan-batasan yang sangat berarti agar dapat membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, fungsi budaya organisasi akan membantu kita dalam menciptakan rasa identitas bagi seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, selain itu, fungsi budaya organisasi juga akan mendorong para anggota agar lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Yang keempat, fungsi budaya organisasi adalah untuk membantu meningkatkan stabilitas sistem sosial. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga dikenal sebagai pedoman dalam menyatukan organisasi dengan memberikan standar yang tepat tentang apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Yang kelima, fungsi organisasi dapat menjadi mekanisme akal dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. bye bye, love you.